Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rifdal Hakimi, NIM 2005-2074. Mata kuliah Geografi Regional. Dosen pengampu Dr. Novrian MPD. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem bumi, tentang hidrosfer. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan di permukaan bumi yang terdiri atas lingkungan air. Keberadaan air yang terdapat di bumi jumlahnya relatif tetap konstan, tidak kurang dan tidak lebih. Air yang ada di bumi tidak akan pernah dalam keadaan kurang sedikit pun, karena selalu mengalami perputaran yang disebut dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah perputaran air atau sirkulasi air yang ada di bumi dinamakan siklus hidrologi. Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus hidrologi pendek atau siklus kecil ialah siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja, yakni pertama, sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menguap. Yang kedua, karena penguapan tersebut maka terjadi kondensasi sehingga membentuk awan yang mengandung uap air. Yang ketiga, awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut. Siklus menengah ialah siklus yang mempunyai proses yang sedikit lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Tahapan dari siklus hidrologi sedang antara lain. Yang pertama, matahari menyinari permukaan termasuk sumber-sumber air, macam-macam laut, samudra dan laut dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Yang kedua, laut terjadi evaporasi. Yang ketiga, uap air yang telah terbentuk atau hasil pemanasan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat. Yang keempat, terbentuklah awan akibat dari pemanasan tadi. Yang kelima, hujan turun di atas permukaan darat bumi. Yang keenam, air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Siklus panjang atau siklus besar ialah siklus yang memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada 2 siklus sebelumnya. Tahapan dari siklus hidrologi panjang antara lain: yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, laut, samudra dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Yang kedua, lalu terjadi evaporasi. Yang ketiga, setelah itu uap air mengalami sublimasi. Yang keempat, uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal es. Yang kelima, awan yang terbentuk kemudian bergerak ke darat karena tiupan angin. Yang keenam, terjadilah hujan di atas daratan bumi. Yang ketujuh, air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Selanjutnya, perairan darat. Perairan darat menurut keberadaannya dapat dibagi menjadi air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah dalam keadaan diam, statis atau mengalir. Air permukaan berasal dari air hujan dari pengaliran air yang bermuara ke arah tempat berhentinya air. Air yang ada di permukaan tanah seperti sungai, rawa, danau, dan perairan air laut. Sungai. Sungai adalah air mengalir pada saluran alami maupun buatan manusia, biasanya menuju daerah yang lebih rendah dan akhirnya bermuara ke laut. Selanjutnya yaitu rawa. Rawa adalah daerah yang digenangi oleh air dan selalu basah karena drainase yang tidak lancar serta memiliki relief yang lebih rendah dari daerah sekitar. Jenis-jenis rawa. Yang pertama, rawa payau, dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua, rawa sungai, berada di sebelah kanan kiri sungai. Rawa pantai terdapat di pinggir pantai. Rawa danau terjadi karena dipengaruhi oleh pasang surut air danau. Danau adalah suatu massa air yang seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Dilihat dari proses terjadinya danau dibedakan menjadi beberapa, yaitu danau vulkanik, danau tektovulkanik,
danau glasial, danau kars, dan danau buatan. Perairan laut. Perairan laut adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi, yang berada di perairan yang asin. Hal ini melingkupi semua air yang berada pada laut. Perairan laut meliputi pantai dan pesisir. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Kalau ada salah dan jengkel, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.